ke sahabat saya, tinggal, Anang Asanti. Tinggal dua. Tadi mana si Gus Arsha tadi? Gus Arsha masih lagi makan ketupat dia. Ketupat. Bro, kemarin kan sempat nih ngeluarin single Cinta Tanpa Syarat. Katanya untuk hadiah Atta Aurel nih. Benar. Ceritanya gimana tuh? Ini Bunda ini kan pemikir. Kemarin itu waktu bukan peristiwa. Ya perjalanan mereka berdua ini kan pasti akan menikah, nanti akan diikut suaminya. Dia berpesan, kalau berpesannya itu hanya omongan-omongan nanti lupa apa. Dia punya ide membikinlah lagu itu tersebut. Itu berarti yang menciptakan si Asanti? Liriknya dia yang bikin. Jadi lirik ini kan juga bisa general, maksudnya artinya bisa untuk pasangan yang saling mencintai tapi nggak bisa bersama karena pasangannya harus dimiliki orang lain atau apa. Tapi yang kita bikin sebenarnya ya buat Aurelnya, untuk pasangannya kayak jangan hianati, jangan sakiti, cintai dia sebesar aku tulus mencintainya gitu. Jadi liriknya tuh ngena banget gitu buat kita menitipkan anak kita pada jadi semacam nasihat melalui lagu ya? Iya. Yes. Ini kan Mas Anang itu kan deket banget ya sama si Aurel. Asanti juga. Ini menikah. Kemudian baru tahun ini lebaran tanpa mereka nih. Yang sebagai seorang anak. Aku memang kehilangan sih. Ya nggak lengkap lah. Nggak lengkap ya? Nggak lengkap. Kayak Ramadan kemarin contohnya Mas. Itu ada nggak perasaan gimana gitu? Gimana Mas? Ya itu, kita mau melontarkan model apa juga, aku selalu memendam dan melawan perasaan itu karena memang itu sebuah keniscayaan buat perjalanan kita gitu, keniscayaan. Jadi nggak bisa dipikir lagi, nggak bisa diapain lagi bahwa ya memang dia harus jalan. Dan nggak boleh egois ya? Nggak boleh egois, makanya pemanaan yang lebih dalam adalah inilah kita mendudukkan diri sebagai seorang tua di situ. Benar-benar mendudukkan diri, melepas anak untuk melalui perjalanan yang baru dalam bahtera hidupnya. Yang pasti adalah itu rintangannya sangat kompleks dan berat buat dia karena bersama orang tuanya dia mungkin akan merasa ada yang mengayomi. Pada saat itu berjalan, dia hanya percaya pada suaminya. Yoi. Ya, disinilah orang tua bahwa kita hanya sebatas mendengar cerita dan mendoakan. Kalau Asanti pernah nggak ada perasaan terasa karena kangen ditinggal Ramadan? Pasti di awal-awal tuh, apalagi aku ya kan dekat banget ya. Perasaan itu ada, tapi aku berpikir lagi bahwa ya kata Mas Anang tadi, kita hanya sampai segini aja waktunya untuk bersama dia. Karena saat dia menikah, dia udah milik orang lain. Begitupun dulu aku, saat aku menikah kan pasti prioritasku adalah suami dan anak-anak gitu. Jadi ya apapun perubahan yang terjadi di dalam situasi dan kondisi ini, banyak yang harus kita maklumi di diri kita sendiri. Walaupun kadang di dalam hati kayak, wah kok gini ya, kita dari kemarin setiap hari bertemu tiba-tiba hilang gitu kan. Iya. Tapi ya memang orang saat dia udah menikah ya balik lagi gitu. Tergantung juga mungkin dengan keluarga barunya dia ya, mau sebagaimana dalam menjalani proses rumah tangganya. Ya, kita bisa intervensi. Gak bisa intervensi kalau dia tetap mau memperlihatkan rumah tangga dia yang memang tetap dekat dengan kedua orang tuanya dan keluarganya, itu kan balik lagi ke keluarganya. Ada juga kalau dia enggak, aku maunya privasi keluargaku sendiri, aku nggak mau ada yang ikut campur sekalipun orang tua. Ya kita sedih pasti, tapi kan kita nggak bisa ikut campur dong. Nah ini flashback yang kemarin-kemarin nih, ke awal mula si Atta dan Aurel itu dekat. Katanya Mas Anang sempat ngajak ngobrol si Atta, Mas. Ngobrolin apa sih? Memang ngobrolnya aku sama Atta pasti batasannya adalah memang orang tua dan anak. Apapun juga Atta sudah menjadi anak, itu konsekuensinya. Atta pun sudah menyadari betul bahwa oh ya aku sudah memiliki orang tua baru, bukan orang tuanya dia yang memang yang sudah ada. Dengan meleburnya itu berarti bagaimana sih membangun hubungan ini dengan tepat. Nah kabarnya juga si Asanti interogasi sama si Atta? Justru interogasi enggak, tapi maksudnya ngobrol ya, karena ngobrol kan saat mereka memutuskan untuk pacaran, abis itu menikah kan, kita orang tua pasti tahu apa yang sudah mereka lewatin selama pacaran. Nah selama saat dia mau minta untuk menjadi istrinya, pasti kita wajib sama orang tua untuk memberikan masukan-masukan yang bahwa ini loh, begini loh nanti, akan begini loh, akan begitu. Kalian kemarin misalnya pas marahan masih kayak begitu, apa nanti begitu menikah kan nggak bisa kayak begitu lagi ya. Dan aku lihatnya memang alhamdulillah sih semenjak mereka
memutuskan untuk menikah sampai hari ini sih ya mudah-mudahan insya Allah mereka bisa menepati apa yang pernah mereka ucapkan. Ini Mas, apa akhirnya yang menjadikan Mas Anang merestui Atta untuk menikahi Aurel? Menarik. Jawabannya aku adalah Aurel adalah anak dewasa yang memang sudah layak untuk memilih pemimpinnya. Ya. Ya kan? Memang itu nas jalannya. Ya. Dan itu memang sudah begitu. Kita mendidik dia sudah sampai umur yang sekarang 22-23 tahun. Sudah mengasih pikiran-pikiran dengan baik. Pada saat dia melangkah dan menentukan pimpinannya, di situ kita hanya bisa mendoakan. Makanya menarik Bunda tadi sangat bijaksana bahwa tidak ada kata bahwa kita layak untuk intervensi. Tidak boleh. Makanya pas si Atta itu Bun minta nasihat kepada saya, gimana ya Gus? Udah nikah. Saya bilang, Kak saya itu kalau ngeliat kalian pacaran, jadi ingat, orang pacaran terlalu lama itu seperti orang kencing di dalam celana. Kenapa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Kan yang kan cuma dia sendiri. Iya. Gimana? Makanya saya bilang kan, nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Lah itu benar, setuju. Makanya saya pokoknya kalau kamu cinta dengan Aurel, pilihnya satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Nah, benar itu betul. Gitu Bun. Kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Gus. Aduh. Nah, kemarin saat Aurel menikah, itu kan saya lihat saksi nih gua kan. Kalian kan menangis. Siapa yang paling banter nangisan nih? Anang atau Asanti? Gimana dulu beda? Kalau dia kan laki. Kalau tadi pas pengajian sama Gus. Pas pengajian sama Gus tuh aku lebih nangis. Siraman dia siraman sama ya? Sama, imbang. Siraman imbang. Pas nikah, ijab kabul? Dia nggak nangis. Dia di samping gua. Iya. Oh, dia nggak nangis? Dia nggak nangis, dredeg dia. Oh, dredeg. Iya, tangannya begini aku lihat. Ini loh, ala jujur. Gimana? Mas, kenapa kok siraman nangis? Iya. Itu tangisan apa air sih? Air siraman. Enggak, di situ aku memang merasakan Loli itu deket banget sama dia. Cuma gendong gitu ya? Ya merasakan apa ya? Kenyataannya anakku aku nggak bisa lihat lagi dia bangun pagi. Aku nggak bisa lagi udah nggak bisa. Kalau Asanti apa yang dirasakan waktu itu pas siraman? Aku kan tahu anak ini banget ya Gus dari dia SD kan, mengikuti semua perjalanan yang udah kita lewatin dan apa ya, menurut aku tuh banyak hal yang aku nggak bisa utarakan lah gitu. Ibaratnya ada kedekatan-kedekatan yang aku tahu saat nanti sudah tidak bersama lagi, kita udah pasti nggak punya situasi yang seperti itu. Sebelum Bunda datang di kehidupanku, aku adalah anak yang seperti kehilangan arah. Bunda adalah sosok ibu sambung yang luar biasa. Bunda adalah sahabatku, partnerku dalam segala hal. Sejauh mana Aurel terbuka dengan masalah-masalah Aurel kepada Asanti? Kalau sebelum menikah sih benar-benar terbuka semua. Dari apa malah lebih terbuka ke bundanya daripada ke bapaknya ya. Andai pun dulu misalnya SMA atau SMP dia suka ada yang enggak, ada kelakuan-kelakuan dia yang ya seumurnya lah ya. Masih lumrah, pasti ketahuan. Enggak ya, pasti dia bohong lah. Tapi pasti ketahuan. Akhirnya selama ketahuan terus dia bilang, aku yang mau Bunda nggak bisa bohong deh, mending aku terbuka lah. Gitu. Jadi sering banyak momen yang akhirnya dia lebih baik terbuka. Atau kadang-kadang ujungnya harus kebuka gitu. Cuma pesannya aku buat dia adalah gini kan, aku selalu bilang Kak, menikah itu bukan seperti pacaran ya Gus ya. Kalau kita pacaran kan kita bisa mau berantemnya kayak apa, mau gimana. Kalau saat menikah, seumur hidup aku menikah sama dia, aku tidak pernah menceritakan ke orang siapapun kalau aku punya permasalahan sama dia. Ibaratnya aib keluargaku nggak pernah aku ceritakan ke orang-orang atau ke siapapun, bahkan keluargaku, apalagi ke keluarganya Mas Anang. Aku simpen semua bener-bener sendiri. Dan satu-satunya yang paham adalah Aurel Ajiel. Gitu. Jadi saat nggak ada, dan Aurel mungkin karena perempuan kan, jadi dia bisa lebih mengerti perasaan aku. Iya, kalau dia kan lebih kayak, ya berusaha untuk mengerti, tapi dia tetap nalarnya akan beda gitu. Jadi saat dia nggak ada, aku tidak punya lagi tempat selain Tuhan. Aku tidak punya tempat aku untuk mengadukan hal-hal yang bisa aku ceritakan tentang rumah tangga, tentang keluarga kita yang nggak mungkin aku buka ke orang lain. Nah, kemarin saat lamaran itu ada sebuah
peristiwa yang menarik perhatian netizen saat Ashanty narik kursi Mbak Kade kemudian ditarik ke depan. Nah, banyak yang kemudian bilang, oh Ashanty kok baik hati ya. Enggak gitu Gus. Ceritanya gimana ya? Di balik acara, sebelum acara itu ada, memang hubungan kita tuh tidak lagi terlalu baik, ya. Bukan dalam kondisi yang Normal lah ya? bukan dalam kondisi normal kan, bukan tidak terlalu baik lah, bukan dalam kondisi normal karena kan pasti semua orang yang nonton juga pasti tahu lah. Pernah ada ada kejadian-kejadian yang mungkin sebenarnya tersulutnya juga karena orang lain lah ya gitu, bukan karena kitanya gitu. Akhirnya dari kejadian itu sampai kemarin lamaran tuh tidak pernah ada komunikasi. Ya. Jadi saat ketemu di belakang, di sebelum acara ketemu di belakang itu aku ada merasa aduh nih kayaknya nggak nyaman ya aku nih gitu. Apalagi saat masuk ke dalam dia juga udah duduk di dalam gitu kan, dan itu refleksnya aja sih, refleks kayak aduh kayaknya jangan deh nanti daripada pertama yang aku pikir adalah nanti situasinya akan lebih nggak enak. Tapi itu keren loh. Buat jadi kita. kalau orang punya masalah ke aku kan di sini ada icebreaker tuh. Tapi lu spontan bagus loh. Makanya netizen tertegun dengan akhlaknya seorang Ashanty. Wow. Enggak juga sih Gus. Iya bener. Tergantung orang yang mau menilainya kayak apa ya. Bagi aku ya saat itu ya orangnya kan bilang ya udah di situ Bunda pipi ini kan udah disusun semua lah gitu. Tapi pada saat aku masuk ke dalam tempat ballroom ya, aku ngelihat gitu kayaknya aku kurang nyaman lah gitu. Mendingan kita semua ada di depan. Dia nggak akan nemuin lagi perempuan seperti aku Gus. Kalau aku tuh orangnya lagi bahaya, ya nggak bisa. Karena nggak ada. Nggak bisa. Itu sama aja kamu ngomong bahwa kamu akan mencari perempuan lain. Nggak.